Pernahkah kita berpikir bahwa hidup sehat dan bahagia di usia tua bukan hanya tentang panjang umur, tapi tentang tidak menjadi beban bagi orang yang kita cintai? Setiap orang tua pasti ingin bisa mandiri sampai akhir, tidak ingin dilayani terus, tidak ingin dilihat lemah. Kita hanya ingin tetap berguna, tetap dihormati, dan tetap bisa tersenyum tanpa rasa kasihan dari anak cucu kita. Dan untuk itu, ada 5 rahasia sederhana, bukan dari obat, bukan dari harta, tapi dari cara kita menjalani hidup setiap hari. Rahasia pertama, jaga tubuh bukan untuk terlihat muda, tapi untuk tetap kuat. Kita tidak bisa melawan usia, keriput akan datang, rambut akan memutih, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menua. Orang tua yang sehat bukan berarti bebas penyakit, tapi mereka yang mau berjuang menjaga tubuhnya dengan cara yang sederhana tapi konsisten. Bangun pagi, lakukan peregangan, berjalan kaki 20 menit keliling rumah, minum air putih yang cukup, makan makanan yang alami, bukan instan. Terkadang kita berpikir, sudah tua, buat apa olahraga? Padahal justru di usia tua, gerakan kecil adalah penyelamat, karena tubuh yang tidak digunakan akan perlahan berhenti bekerja. Dan untuk para anak muda yang menonton ini, ingatlah, orang tuamu tidak butuh hadiah mahal. Mereka hanya butuh ditemani saat berjalan dan didukung untuk terus menjaga kesehatan mereka. Itu sudah cukup membuat hati mereka bahagia. Rahasia kedua, makan secukupnya, bukan semaunya. Banyak penyakit datang bukan karena usia, tapi karena kebiasaan makan yang salah. Makan terlalu banyak, terlalu manis, terlalu sering gorengan, dan semua itu pelan-pelan menggerogoti tubuh tanpa kita sadari. Orang tua yang bijak tahu kapan harus berhenti. Mereka tidak makan untuk memuaskan lidah, tapi untuk memberi tenaga pada tubuh. Kita bisa belajar dari kebiasaan lama. Makan di meja bukan sambil menonton televisi. Makan perlahan, bukan terburu-buru. Dan yang paling penting, makan dengan rasa syukur. Setiap suapan yang disyukuri akan menjadi berkah bagi tubuh. Dan anak-anak, jangan biarkan orang tuamu makan sendirian. Duduklah bersama, dengarkan ceritanya, karena seringkali obat terbaik bagi mereka bukan makanan yang sehat, tapi kebersamaan. Rahasia ketiga, jaga hati, karena pikiran yang sehat menular ke tubuh yang kuat. Banyak orang tua yang tubuhnya kuat, tapi hatinya rapuh. Mereka memendam marah, kecewa, dan kesepian dalam diam. Padahal, kesehatan tidak hanya soal makan dan olahraga, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola perasaan. Belajarlah untuk melepaskan, memaafkan masa lalu yang tidak bisa diubah. Tidak semua anak bisa selalu mengerti, tapi bukan berarti mereka tidak sayang. Dan untuk anak-anak, kadang orang tua tidak butuh banyak nasihat. Mereka hanya butuh didengarkan tanpa dihakimi. Hargai cara mereka menjalani hidup meski berbeda denganmu. Karena saat hati orang tua tenang, mereka menjadi lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih kuat menghadapi usia. Rahasia keempat, jaga hubungan, karena kesepian lebih berbahaya dari penyakit. Ada banyak orang tua yang tampak sehat di luar, tapi sebenarnya kesepian di dalam. Anak-anak sibuk, cucu-cucu tumbuh besar, dan waktu berjalan begitu cepat. Padahal, kesepian bisa membuat tubuh cepat lemah dan pikiran cepat menua. Itu sebabnya, hubungan sosial adalah obat terbaik. Telepon teman lama, ikut kegiatan kecil di lingkungan, atau sekedar berbincang di teras rumah. Tawa dan cerita sederhana bisa membuat hidup terasa bermakna lagi. Dan untuk anak-anak yang menonton, ingatlah, orang tuamu tidak butuh uangmu. Mereka butuh waktumu. 5 menit video call kadang jauh lebih berarti dari 1 juta rupiah. Setiap kali kamu sempat menyapa, setiap kali kamu bilang terima kasih mama, papa, itu memberikan kekuatan luar biasa bagi mereka untuk terus hidup dengan semangat. Rahasia kelima, punya tujuan hidup sekecil apapun itu. Banyak orang tua kehilangan semangat karena merasa hidupnya sudah selesai. Padahal hidup tidak berhenti di usia pensiun. Selama kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berarti.
menanam bunga, membantu tetangga, menjaga cucu, belajar hal-hal baru. Itu semua bisa menjadi tujuan hidup yang membuat hari-hari terasa lebih indah. Orang tua yang punya tujuan, yang masih merasa berguna, akan jauh lebih sehat dan bahagia. Dan untuk anak-anak, berilah ruang bagi orang tuamu untuk tetap melakukan hal-hal kecil yang mereka suka. Jangan larang mereka hanya karena khawatir. Percayalah, rasa mandiri adalah kebahagiaan terbesar bagi mereka. Penutup dari video ini adalah, bahagia itu ketika kita masih bisa berdiri, tersenyum dan tidak merepotkan. Tidak ada orang tua yang ingin menjadi beban. Tidak ada orang tua yang ingin menjadi beban. Setiap doa yang terucap setiap malam selalu sama. Semoga aku masih bisa mandiri, masih bisa berbuat baik dan tidak merepotkan anak-anakku. Tapi kadang dalam diam mereka rindu perhatian kalian, rindu pelukan, rindu sapaan sederhana dari anak-anaknya. Jadi untuk para orang tua, tetaplah berjuang menjaga tubuh dan hatimu, karena itu hadiah terbaik untuk keluargamu. Dan untuk para anak muda, jangan tunggu sampai orang tuamu sakit baru kamu peduli. Tunjukkan kasih sayangmu sekarang, selagi mereka masih bisa mendengarnya, selagi tangan mereka masih bisa membalas pelukanmu. Hidup sehat dan bahagia tanpa merepotkan bukan berarti hidup sendiri, tapi hidup dengan seimbang, menjaga diri, mensyukuri hati, dan berbagi cinta kepada orang di sekitar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermakna. Semoga kita diberikan umur yang panjang. Semoga hubungan kita bersama orang tua kita dan keluarga kecil kita tetap harmonis. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.